Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pertemuan mediasi ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak dalam pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian. Peranan saya Muhammad Junaidi SHMH yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Bogor nomor 760 dari BDT.G dari 2023 dari PA Bogor tanggal 23 Juni 2023 untuk bertindak selaku mediator dalam perundingan yang kita selenggarakan pada hari ini. Berikut kami persilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri secukupnya dan status hubungan para pihak ini yang berhadapan di depan saya. Silakan mulai dari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Rita, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perumahan Gaperi, Blok A nomor 10 Cibingan. Status hubungan saya dengan tergugat adalah sebagai istri tergugat. Berdasarkan akta nikah nomor 620 /40 /4 2013 tanggal 12 April 2013. Ibu. Kemudian saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Terima kasih atas kesempatan memperkenalkan diri. Nama saya Asep, pekerjaan karyawan swasta. Alamat perumahan Gaperi Blok A nomor 10 Cibinong. Status hubungan saya dengan penggugat adalah sebagai suami dari penggugat berdasarkan akta nikah nomor 620 dari 40 dari 4 dari 2013 tanggal 12 April 2013. Kok Bapak? Baik. Berikut kami baik setelah melewati sesi perkenalan diri, selanjutnya saya selaku mediator akan menginformasikan maksud dan tujuan dari mediasi ini serta manfaatnya. Supaya Bapak Ibu mengetahui atau nanti sudah pernah mengetahui, saya informasikan kembali. Dimaksud dari mediasi ini adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Itulah maksud dari mediasi ini. Jadi intinya adalah adanya perundingan yang kita selenggarakan pada hari ini. Kemudian tujuan dari mediasi yakni tercapainya perdamaian yang keadilan. Jadi betul dari mediasi ini kami berharap Bapak dan Ibu bisa memperoleh kesepakatan untuk berdamai. Bagaimanapun perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Kemudian manfaat daripada mediasi ini adalah cepat dalam prosesnya. Ya, cepat dalam prosesnya, yang sederhana, agar kita tidak usah mengajukan replik publik dan sebagainya, mengajukan jawaban gugatan, dan sebagainya. Kemudian biaya ringan. Karena selesai di sini kita nanti sumpah sepakat, kita akan buat nota perdamaian, akta perdamaian. Nah, setelah itu selesai masalah ini kita sepakati bersama. Kemudian sama-sama untung, baik Bapak dan Ibu dalam hal ini akan ada rasa keberatan atau merasa kalah, merasa menang dan sebagainya. Karena di sini kita harapkan adalah sama-sama menang atau win-win solution. Kemudian perdamaian ini juga final and binding, artinya ini sudah merupakan hasil akhir yang mengikat kepada kedua belah pihak. Dan yang terakhir seperti saya sampaikan tadi, menghindari dari permusuhan antara Bapak dan Ibu. Jadi pulang dari sini atau selepas ini Bapak dan Ibu tidak ada lagi menyimpan rasa permusuhan antara Bapak dan Ibu. Apalagi masih ada hubungan suami istri sampai saat ini. Kemudian sebagai mediator, perlu juga saya jelaskan bahwa posisi saya netral.
dan tidak memberikan keputusan apapun terhadap perkara atau sengketa yang Bapak Ibu hadapi. Saya hanya menjalani tugas saya untuk memimpin atau menjembatani permasalahan yang ada antara permasalahan yang ada antara Bapak Ibu. Dan sebelum mulai mediasi ini, perlu kita sepakati, Pak, Bu, terlebih dahulu ingat etikat baik, aturan tata tertib jalannya mediasi. Ini sudah saya buatkan dulu, tapi kalau tidak setuju, silakan Bapak Ibu memberi masukan. Jadi di sini salah satu kita sepakati bahwa kita tidak akan berkata kasar. Kita bersikap sopan dan tertib selama jalannya mediasi. Kemudian yang kedua, tidak berbicara dengan intonasi kasar dan keras. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan memotong isi pembicaraan pihak lain. Jika salah satu pihak saya beri kesempatan untuk bicara, maka pihak lain mohon tidak memotong bicara itu. Tapi nanti ketika ada kesempatan, maka sampaikan apa yang akan disampaikan. Kemudian keempat, dapat mengendalikan emosi dan tidak membuat kekacauan atau anarkis. Bagaimana terhadap tata tertib ini? Apakah Bapak Ibu bisa menyepakati dan menyetujui? Bisa Pak ya, dulu ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga dalam proses perundingan ini, jika diperlukan untuk mengatasi terjadinya sekat-sekat komunikasi atau deadlock antar para pihak, maka mediator akan melakukan kaupus, yaitu berupa pertemuan dengan salah satu pihak untuk mengungkap kepentingan tersembunyi agar permasalahan menjadi lebih terang benderang. Itu nanti pengertian dari kaupus apabila diperlukan. Kembali lagi saya tegaskan apabila diperlukan. Baik Bapak Ibu, para pihak, saya persilakan terlebih dahulu pada pihak penggugat untuk menyampaikan permasalahan yang menjadi sengketa antara pihak Ibu dan pihak Bapak dalam hal ini. Saya persilakan, Bu. Saya telah membina hubungan keluarga selama lebih kurang 10 tahun. Namun akhir-akhir ini suami saya sering pulang larut malam tanpa kabar, sering marah di depan anak-anak, dan uang bulanan yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan minimal. Sehingga saya merasa tidak dihargai sebagai istri dan ingin gugat cerai. Sudah Ibu. Baik, menyimak dari latar belakang permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, dalam kesempatan ini apakah ada harapan-harapan yang mungkin ada di hati Ibu, di pikiran Ibu, sebagai upaya mencari solusi tercapainya perdamaian? Kalau ada mungkin bisa Ibu sampaikan. Harapan saya agar suami memberi kabar jika pulang malam, tidak gampang marah apabila ada kesalahan, terlebih di depan anak, dan memenuhi kebutuhan bulanan dengan cukup. Itu kira-kira harapan dari Ibu ya, Bu, terkait dengan permasalahan yang Ibu ajukan menjadi sebuah gugatan di pengadilan ini, Bu ya. Baik, kepada Bapak, setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh pihak penggugat atau Ibu atau istri Bapak, maka selanjutnya dipersilahkan pihak penggugat dalam ini Bapak untuk mengutarakan hal-hal yang perlu disampaikan, beserta mungkin adanya harapan lah atau niatan baik dari Bapak sebagai upaya untuk mencari solusi tercapainya perdamaian ini. Kami persilakan. Menanggapi gugatan yang diajukan, saya merasa kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis. Namun tidak ada keinginan saya untuk cerai, meskipun istri saya sekali ini kolot dan pencemburu, tidak bisa pegang uang dan melaporkan
penggunaan uang, sulit diajak komunikasi, tukar pikiran. Saya sebenarnya berharap agar istri jangan terlalu membatasi suami bergaul di luar, bisa menata keuangan rumah tangga dengan baik dan cukup setiap bulannya, dan lebih mudah diajak berkomunikasi. Itu kira-kira Pak kan Bapak sampaikan atau yang Bapak sampaikan. Ya, sebelumnya sudah apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menjelaskan, telah terbuka menjelaskan poin-poin yang menjadi dasar permasalahan ini, serta harapan adanya etikat baik dari Bapak Ibu untuk bagaimana menjaga rumah tangga ini untuk tetap harmonis Bapak Ibu ya. Apalagi tadi saya dengar Bapak mengatakan tidak akan bercerai dengan Ibu Pak ya. Nah, berarti ini saya anggap masih ada sisi-sisi positif yang bisa diperbaiki lah. Untuk kedua belah pihak, tadi Ibu sudah mendengarkan apa yang jadi harapan Bapak. Bapak juga sudah mendengar apa yang menjadikan harapan Ibu. Maka kedua belah pihak ini saya harapkan bisa memperbaiki lah hubungan antara hubungan pernikahan antara Bapak dan Ibu ini untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang kita cita-citakan bersama. Yang perlu menjadi bahan renungan Bapak Ibu, meskipun perceraian itu halal Pak Bu ya. Tapi hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat dari sebuah perceraian akan memutus tali silaturahmi. Yang harus kita sadari. Selama ini Bapak Ibu bersama keluarga dengan baik, nanti saling kunjung-kunjung, ada dan sebagainya. Nanti ketika terjadi perceraian, hal baik tadi tidak bisa lagi dilaksanakan atau agak canggung dilaksanakan. Sangat disayangkan kalau sampai putus tali silaturahmi. Dan mempunyai dampak psikologis juga Pak pada anak-anak, utamanya yang belum dewasa. Lihat Bapak Ibunya bercerai, tentu anak-anak akan merasa terpukul Pak. Dan merasa tidak ada perlindungan lagi dari kedua orang tua. Ini mungkin yang harus kita sadari juga. Ya. Bagaimana Bapak Ibu dengan adanya tadi saling mengutarakan harapan-harapan, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi oleh Ibu? Setelah mendengar apa yang Bapak Mediator sampaikan, saya dengan kesungguhan hati mencabut gugatan yang saya ajukan ke Pengadilan Agama Bogor. Alhamdulillah. Dan saya ingin berdamai dengan suami atau tergugat. Itu Pak, tadi Bapak sudah dengar, Ibu menyatakan demikian. Apakah Bapak sepakat? Sepakat. Maka untuk berdamai ya, sekali lagi saya utarakan sepakat untuk berdamai Pak ya. Sepakat. Baik, kalau Bapak Ibu sudah sepakat untuk berdamai, nanti kita bersama melanjutkan dengan merumuskan kesepakatan ini dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Atau biasa disebut nota kesepakatan perdamaian. Nah, sebagai penutup Pak, karena kita sudah nyatakan sudah sudah damai, Bapak dan Ibu sudah menyatakan sikap masing-masing. Maka sebagai penutup mediasi ini, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan perundingan ini telah berjalan baik dan para pihak Bapak Ibu telah menyadari untuk menyudahi permasalahan yang ada dengan adanya kesepakatan untuk berdamai. Kembali rukun membina hubungan suami istri. Dan saya pesankan juga Bapak Ibu, dimanapun jagalah tali perkawinan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun ada anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkawinan Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu bertanggungjawabkan, Bapak Ibu didik untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik depan kelak. Semoga
harapan saya dan Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini, Bapak Ibu yang saya mediasikan ini menjadi barokah untuk kita semua. Akhirul kalam, bila ada kesalahan saya selaku mediator, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sawar. Untuk Anda kesempatan.